Ya, saya lanjutkan masih bersama dengan Mas Jayadi Hanan dan juga Mas Budi Satrio Jiwandono. Tadi terputus Mas Budi soal apakah kemudian ini kan semakin aktif ketika PD Perjuangan mengumumkan baca presnya, yang kemudian banyak dianggap ini mengubah peta politik, mengubah bandul politik. Apakah yang dilakukan Pak Prabowo juga sebetulnya dalam upaya untuk menandingi baca pres Ganjar Pranowo, karena secara survei kedua nama ini kerap kali kemudian saling salip menyalip, Mas Budi? Ya, mungkin kita nggak menyebutkan menandingi lah, tapi kan dalam upaya untuk meyakinkan rakyat Indonesia mencari kepercayaan, itu kan it takes time, Mas. Itu kan memang butuh proses, butuh upaya yang sungguh-sungguh untuk meyakinkan, mendapatkan kepercayaan rakyat. Dan ini semata-mata yang dilakukan ya memang kita mau mencari suara menuju 2024 dan kita berkolaborasi itu atau bertanding itu nggak usah dengan tegang-tegangan, ya kita bertanding tapi bisa dengan cara yang sehat, dengan cara yang damai dan sejuk. Ya, Pak Prabowo kemarin mengingatkan bahwa ya siapapun nanti tokoh-tokoh yang maju itu juga pasti yang putra-putra terbaik, putra atau putri terbaik bangsa. Dan beberapa kali Pak Prabowo mengatakan ya beliau mengenal Mas Anies, beliau mengenal Mas Ganjar. Mereka adalah putra-putra terbaik bangsa juga yang memang mempunyai niat untuk berbakti untuk bangsa negara. Jadi kita tidak melihat itu ada sebuah pertandingan dalam arti kompetisi yang gontok-gontokan, tidak. Tapi memang kita mau mendapat mandat dan kepercayaan oleh rakyat dan kami bersama-sama, ya Pak Prabowo tentunya sebagai ujung tombak kami, pimpinan kami, dan kami yang ada di samping beliau, di belakang beliau, kami sama-sama melengkapi untuk meyakinkan seluruh elemen bangsa. Dan itu kita bergotong royong, berkolaborasi, apakah itu komunikasi politik di tingkat elit, tapi juga di akar rumput kita rajin turun dan saya rasa apa yang telah diteladani Pak Prabowo selama ini mulai kena ke masyarakat umum. Mereka melihat bahwa Pak Prabowo ini juga seorang sosok ya mantan prajurit ya, dan benar-benar mempunyai keikhlasan, kesungguhan untuk mengembangkan tenaga dan pikirannya untuk bangsa Indonesia. Oke. Jadi ini bukan soal untuk menandingi Pak Ganjar Pranowo, bukan begitu kira-kira ya Mas Budi. Tapi ini upaya memang untuk mendapatkan, memenangkan hati rakyat, kira-kira begitu Mas Budi? Ya. Oke. Saya ke Mas Jayadi, seberapa besar menurut Mas Jayadi pergerakan Pak Prabowo ini juga dipengaruhi oleh faktor pencapresan Pak Ganjar Pranowo, atau itu tidak berpengaruh sama sekali karena mungkin juga sudah banyak yang memprediksi bahwa PD Perjuangan akan punya calon sendiri, Mas? Kalau berpengaruh sih berpengaruh. Tapi kalau disebut pencapresan Pak Ganjar itu mengubah peta, enggak menurut saya. Dia memperjelas peta aja. Memperjelas petanya, jadi ada di mana begitu ya? Kan Mas Reinhardt sudah tahu 2 tahun lalu kan. Bahwa kemungkinan besar PD itu nyalonin Pak Ganjar atau Ibu Puan kan itu. Kita kan dalam politik itu kan tidak semuanya seni yang tidak bisa diukur. Politik itu kan ada yang bisa diukur juga. Dalam voting behavior, perilaku memilih itu kan salah satu yang bisa dihitung. Meskipun tentu tidak mutlak gitu kan, karena nggak ada yang mutlak dalam ilmu sosial atau dalam dunia sosial. Nah, para kandidat ini kan saling tahu, Mas Reinhardt. Mereka kan saling tahu tuh bahwa Pak Prabowo ingin memperoleh sebanyak mungkin mempertahankan pemilih dia di tahun 2019 kan gitu. Tapi pihak Ganjar tahu bahwa Pak Prabowo pasti akan bergerak ke arah Pak Ganjar, ke arah pemilih Pak Ganjar, karena tanpa itu Pak Prabowo tidak bisa menang gitu. Sama juga Pak Prabowo tahu bahwa Ganjar itu perlu mempertahankan sedapat mungkin pemilih Pak Jokowi yang dianggap lebih loyal ke Ganjar kan gitu. Demikian juga dengan Pak Anies gitu. Pak Prabowo tahu bahwa salah satu basis Pak Anies itu mirip atau sama dengan basisnya Pak Prabowo. Jadi mau tidak mau kan beririsan, sehingga ya saingan di dalam kolam suara yang sama. Nah, cuman yang mungkin ya yang menguntungkan bagi Pak Prabowo itu, kalau kita bikin spektrum kiri sampai kanan, kiri jauh sampai kanan jauh itu cenderung Pak Anies. Oke. Kiri jauhnya Pak Ganjar kan gitu. Di antara tiga itu, Pak Prabowo itu cenderung di tengah-tengah. Jadi gerakannya lebih luas. Bisa tengah ke kanan, ya bisa tengah ke kiri. Dan itu menguntungkan sekali ya. Dalam konteks pemilu presiden, biasanya pemilih itu kebanyakan itu ada yang di tengah, di kanan ke tengah,
sama kiri ke tengah. Kebanyakannya begitu, rumusnya begitu. Nah, siapa kandidat yang bisa berada di tengah-tengah itu, dia cenderung akan punya keuntungan yang lebih besar dibandingkan kandidat yang mengambil posisi kanan banget atau kiri banget gitu. Nah, itu ya makanya kan kalau kita lihat pesannya Pak Prabowo kan pesan persatuan. Kan itu pesan tengah-tengah gitu. Jadi itu satu. Jangan lupa juga bahwa kalau kita belajar dari pemilu 2019, basis utama Pak Prabowo itu adalah tengah ke kanan. Kalau kita mau menggunakan istilah itu. Atau ada yang di tengah agak ke kiri ada. Nah, Pak Prabowo sekarang itu sedang mencoba mempertahankan yang tengah ke kanan itu sejauh mungkin ke kanan, sambil memperluas pemilihnya itu dari tengah ke kirinya agak jauh gitu. Pak Ganjar menghalangi itu, mencoba menahan gitu kan. Ya begitulah kan kompetisi politik. Itu kita tidak usah menangis itu kan memang dalam segala hal, bisnis apa itu kan ada kompetisi, politik juga ada kompetisi. Saya kira itu yang dilakukan. Jadi kalau Mas Rehan bertanya, apakah itu menandingi? Iya, mereka bertanding kok, ya kan? Mereka saling bertanding. Cuma benar kata Mas Budi tadi, ya bertanding jangan sampai dianggap musuh abadi gitu. Jadi karena jangan lupa, kalaupun mereka anggap musuh-musuhan, kalau 3 yang maju, kan kemungkinan itu jadi 2 putaran. Nanti digabung lagi begitu. Berarti kan jadi kita mau rame-rame itu ke segala multisektor, lintas sektor, multi arah itu selain simbolik, substantif juga strategis. Strategisnya apa? Ya kan kita harus jaga-jaga. Kalau nanti ternyata si A yang masuk putaran kedua, kan kita harus berkolaborasi dengan yang tidak masuk putaran kedua gitu. Dan kalau dilihat dari data-data hasil survei, untuk sementara kita bisa mengatakan 3 nama itu masih punya peluang semua untuk masuk ke putaran kedua. Pak Prabowo punya, Pak Ganjar punya, Pak Anies masih punya, gitu. Maka sangat mungkin di putaran kedua itu Pak Ganjar lawan Prabowo misalnya, atau Pak Ganjar lawan Anies, atau Pak Prabowo lawan Anies, gitu. Nah kalau misalnya ternyata Pak Ganjar lawan Pak Prabowo di putaran kedua, berarti Pak Prabowo kan mau tidak mau mencoba sebanyak mungkin membujuk pemilih yang memilih Pak Anies. Dan sebaliknya, kalau ternyata yang bertarung itu nanti Pak Ganjar dengan Pak Anies misalnya, maka Pak Anies yang paling dekat adalah mendekati Pak Prabowo gitu. Demikian juga kalau misalnya ya Pak yang maju di putaran kedua adalah Pak Prabowo lawan Pak Anies. Pak Prabowo dan Pak Anies akan mencoba sedapat mungkin berkolaborasi dengan para pemilihnya Pak Ganjar gitu. Nah itu tadi saya bilang, kalau Pak Prabowo berada di tengah-tengah, siapapun yang maju di putaran kedua, lawan Pak Prabowo di putaran kedua, Pak Prabowo bisa bergerak kan? Kalau yang maju Ganjar lawan Pak Prabowo bisa bergerak ke kanan. Kalau yang maju di putaran kedua itu adalah Anies dengan Pak Prabowo bisa bergerak ke kiri. Jadi kayaknya itu strategi yang masuk akal gitu saat ini. Nah kalau begitu menurut Mas Jayadi, posisi Pak Prabowo sekarang dengan bakal calon kontestan ini dan situasi politik sekarang lebih menguntungkan? Dari hitung-hitungan hasil survei sementara memang begitu. Kalau kita sudah simulasi tuh. Bukan hanya kita ya, banyak lah gitu ya. Teman-temannya Mas Reinhardt juga melakukan simulasi. Teman-teman Mas Jayadi juga kan? Itu melakukan simulasi. Kalau misalnya Pak Prabowo berhadapan dengan Ganjar di putaran kedua, pertanyaannya kemana pemilih Anies? Nah lagi-lagi tadi kan saya bilang pemilih Anies itu kalau mau disederhanakan kanan kan, Aniesnya kanan. Berarti kan susah itu lompat dari kanan ke kiri jauh. Gitu. Maka lompatnya ke tengah. Jadi data menunjukkan bahwa kecenderungan pemilih Anies di putaran kedua memilih Pak Prabowo. Kalau misalnya ternyata Pak Prabowo dengan Pak Anies yang bertarung di putaran kedua, maka pemilih Ganjar itu lebih cenderung memilih Pak Prabowo. Karena kan posisinya di tengah tadi. Jadi dua kandidat yang lain tentu sadar itu. Tapi saya kira kalau polanya seperti itu tetap bertahan, asal Pak Prabowo bisa mempertahankan jumlah pemilih yang dia kalah di tahun 2019 lalu, atau katakanlah kalau Pak Prabowo bisa mempertahankan atau menarik sebanyak mungkin pemilih Jokowi di 2019, potensinya untuk menang di putaran kedua itu cukup besar gitu. Menarik. Jadi goal jangka pendeknya itu sekarang adalah bagaimana caranya
dengan asumsi 3 maju ya. Goalnya adalah bagaimana caranya masuk putaran kedua. Oke. Dan kalau putaran kedua Pak Prabowo masuk, maka itu untuk putaran kedua itu Pak Prabowo harus memperoleh minimal 35%. Ya. Sekarang udah 31, 32 kan? Tinggal nambah 3. Oke. Masuk akal Mas Budi atau ada tambahan dari Mas Budi tadi apa yang analisisnya Mas Jayadi Hanan tadi soal posisi Pak Prabowo yang ada di tengah dan lain sebagainya? Kebetulan kan waktu Mas Jayadi kemarin merilis surveinya yang terakhir kan saya Jadi mendapatkan hormat menjadi pembicara dan saya menyimaki angka-angka yang disajikan dan memang kami juga yakin dan semangat bahwa dengan karakter dan teladan yang diberikan oleh Pak Prabowo ini, itu dia. Ya, saya rasa Pak Prabowo itu posisinya sangat baik ya untuk bisa benar-benar menggait voters dari semua kalangan pihak dan kalau nggak salah saya melihat dan dari kalangan partai-partai pemilih partai politik ya Pak Prabowo bisa misalnya mendapatkan dukungan dari pemilih PDI Perjuangan misalnya, ataupun dari partai-partai lain. Pak Prabowo itu cukup tersebar dengan baik ya. Jadi tentu itu memberikan kami semangat ya dan tapi kami juga ya tidak mau terlalu kita mau waspada terus sampai hari pemilihan. Sekarang seperti Pak Jayadi katakan asumsi 3 tokoh ini mempunyai kesempatan yang masih sama. Kira-kira semuanya masih memiliki kesempatan untuk lanjut ke putaran kedua. Jadi kita pokoknya sekarang kita tuh lagi fokus ya merapatkan barisan ya menguatkan struktur kami. Kami kemarin baru mendaftarkan caleg kami yang kami yakini mampu untuk nanti berkompetisi secara sehat dan kami yakin bahwa hasil nanti akan baik. Tapi tentu perjalanan masih dinamis, masih panjang ya untuk itu ya kami terus mempersiapkan segala sesuatu. Tapi PR-nya juga lumayan ya ternyata Mas Budi. Artinya mempertahankan pemilih yang lama atau menambah pemilih yang baru supaya paling tidak bisa masuk ke putaran kedua dulu deh gitu. Kalau putaran kedua mungkin nanti berbeda lagi ceritanya. Tapi apakah sekarang ini itu menurut teman-teman di Partai Gerindra jauh lebih susah atau justru sebaliknya Mas Budi? Saya rasa apa yang saya katakan tadi ya, contoh-contoh yang diberikan Pak Prabowo selama ini untuk saya itu memudahkan kami untuk meyakinkan para pemilih bahwa Pak Prabowo selama ini memberikan teladan ya contoh-contoh untuk menjadi seorang tokoh yang bisa mempersatukan bangsa ini itu mudah untuk kami jelaskan kepada rakyat dan itu berlaku kepada pemilih Pak Prabowo di tahun 2019 maupun yang belum memilih Pak Prabowo pada saat itu dan kami merasakan betul di akar rumput ya saya termasuk salah seorang dari Partai Gerindra yang memang sekarang mendapat kepercayaan oleh masyarakat di Kalimantan Timur ya di mana saya turun ya saya bertemu dengan konstituen dari tahun 2019 sampai sekarang itu banyak yang memang tadinya belum yakin dengan Pak Prabowo sekarang kami yakin dengan Pak Prabowo dan memang ini adalah saat beliau untuk melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo. Itu kami rasakan betul Mas Renhard di akar rumput. Iya. Nah, yang terbaru juga Mas Jayadi ada musra ya. Tadi sempat kita bahas sedikit. Arahnya kemudian memberikan 3 nama, Pak Prabowo, Pak Erlangga dan juga Pak Ganjar Pranowo. Banyak yang kemudian membaca bahwa sedikit banyak atau mungkin sangat berpengaruh bagaimana pergerakan relawannya Pak Jokowi. Dari hasil musra itu menurut Mas Jayadi seberapa besar kemudian relawan Pak Jokowi itu memang mau mendukung Pak Prabowo atau ini bisa pecah juga ke nama-nama yang lain? Kalau kita lihat apa yang disampaikan Pak Jokowi dan kalau itu terus seperti itu bertahan, berarti kan Pak Jokowi tidak memberikan dukungannya ke satu calon. Itu. Memang ada 3 nama ya yang disebut oleh musranya, bukan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak nyebut nama. Yang disebut itu kan Pak Prabowo, Pak Ganjar sama Pak Erlangga gitu. Tapi di antara 3 ini kan secara elektoral yang lebih potensial untuk maju sebagai capres kan Pak Prabowo sama Pak Ganjar gitu. Itu berarti tampaknya dugaan saya ya. Kalau Pak Jokowi itu punya satu pendukungan saja, dia pasti sebut kemarin tadi.
Kemarin apa tadi? Kemarin ya? Kemarin, pasti sebut. Tapi kalau dia punya dukungan lebih dari satu orang, katakanlah misalnya dukungannya sebetulnya diberikan baik kepada Pak Prabowo maupun kepada Pak Ganjar ya, maka dia akan menyebut kriteria aja. Dan kriteria itu kan masuk semua. Pemberani Pak Prabowo masuk, merakyat Pak Ganjar masuk, ya kan? Apalagi suka turun, ya, tidak hanya di istana, masuk semua, gitu kan? Tiga-tiganya masuk, Pak Ganjar, Pak Prabowo dan Pak Erlangga gitu. Jadi kriteria itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi punya endorsement kalau mau disebut begitu kepada beberapa orang, terutama adalah Pak Prabowo sama Pak Ganjar. Nah, memang data-data yang ada di LSI menunjukkan kalau kita tanya siapa menurut masyarakat yang paling cocok melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi, yang paling menonjol dua, yaitu Pak Prabowo sama Pak Ganjar gitu. Jadi entah itu karena Pak Jokowi yang menunjukkan selama ini dua itu, atau sebaliknya kan, sebaliknya Pak Jokowi melihat masyarakat kepengennya di antara dua itu, maka Pak Jokowi kemudian mengucapkan saja apa yang dia dapat dari masyarakat. Bisa aja begitu kan? Kita nggak tahu mana ayam mana telur kan? Ya. Jadi yang jelas menurut saya sampai hari ini minimal Pak Jokowi menunjukkan dukungannya kepada beberapa nama itu, terutama Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Apakah penting dukungan Pak Jokowi itu? Saat ini penting. Saat ini. Kenapa? Satu, posisi Pak Jokowi itu masih presiden. Ya. Dua, Pak Jokowi itu tingkat kepuasan publiknya masih tinggi. Masih tinggi ya. Dan yang ketiga, jangan lupa, yang ketiga, berbeda dengan presiden yang lain atau presiden sebelumnya, Pak Jokowi itu mengkonsolidasikan dan memelihara secara serius para pendukungnya, para relawannya. Relawan ya. Oke. Walaupun dia tidak punya partai politik. Jadi tiga hal itu minimal sampai dengan 14 Februari 2024 nanti penting, karena dia bisa menjadi clue atau tanda bagi para pemilihnya itu kemana. Nah, kalau ternyata Pak Jokowi betul mengarahkan dukungannya pada dua itu berarti siapa yang unggul tergantung usaha dua ini. Maka ya jadi tidak gratis itu. Endorsement Pak Jokowi jadi nggak gratis kan? Ini kan jadi bukan cek kosong dia. Ini kan tiga nih. Tapi kalau menurut Mas Jayadi arah-arahnya sebenarnya lebih ke siapa? Dua itu. Dua. Masih dua ya. Kalau kita jadikan satu lagi? Kalau dijadikan satu belum bisa. Belum bisa. Dua itu saya lihat. Tapi kalau kita lihat data survei, masyarakat untuk sementara ya menangkap yang dimaksud Pak Jokowi lebih ke Pak Prabowo. Nah, data survei kami terakhir di pertengahan April, 12-17 April itu menunjukkan bahwa kita kan tanya pertama, apakah ada pandangan bahwa presiden berikutnya harus sejalan atau menjadi pelanjut dari presiden sekarang, itu Jokowi? Mayoritas setuju tuh, masyarakat pemilih. Yang nggak setuju sekitar 25%-an. Lalu kita tanya lagi di survei itu, siapa yang Anda anggap paling pantas atau paling cocok menjadi pelanjut Jokowi? Di antara tiga nama kita sebut, yang tiga nama itu ya. Nah, yang dapat angka paling tinggi Pak Prabowo 37%-an. Lalu Pak Ganjar 33-32. Lalu Pak Anies 21. Pak Anies juga dapat. Jadi bagi masyarakat tiga-tiga itu sebetulnya kalau lihat secara keseluruhan pantas melanjutkan Pak Jokowi gitu. Cuman kalau diurutkan untuk sementara Prabowo, Ganjar, Anies gitu. Dan itu sesuai dengan ini pada April ya. Sesuai dengan urutan elektabilitas di antara ketiganya. Nah, cuman memang kan kita lihat perkembangan survei-survei terbaru, Pak Ganjar tampaknya sudah mulai rebound lagi. Tapi Pak Prabowo belum tidak turun, tetap bertahan, tetap stabil. Kira-kira gitu kalau saya membacanya. Nah, sekarang bicara soal cawapresnya Pak Prabowo Subianto, ini yang kemudian juga sedang ramai dibicarakan. Muncul nama-nama, ada Pak Erlangga Hartarto, diajukan juga oleh Golkar, Muhaimin Iskandar, juga nama-nama yang lain, bahkan Erick Thohir begitu ya, di surveinya Pak Jayadi juga itu muncul. Bukoviva juga. Nah, cawapres yang Pak Mahfud, cawapres seperti apa yang kemudian ini bisa memberikan efek elektoral dan yang memang juga diinginkan oleh Pak Prabowo Subianto sebetulnya. Tapi kita jawab nanti di segmen terakhir, kami akan segera kembali. Tetap bersama kami di Talk Politics.
Baik, segmen terakhir. Sekarang kita bahas soal cawapres Pak Prabowo Subianto yang memang banyak juga sedang diperbincangkan dan cukup menarik perhatian. Sebetulnya juga cawapres pada baca pres yang lain ya, Mas Jadi. Tapi karena kita sekarang mau membaca bagaimana kemudian manuvernya Pak Prabowo Subianto, saya ke Mas Budi. Jadi soal cawapres sebetulnya bagaimana posisi Pak Prabowo Subianto dan juga Partai Gerindra yang sekarang ini banyak kemudian parpol-parpol yang mau berkoalisi tapi juga mengajukan nama. Ini kan bisa kemudian jadi membingungkan juga sebenarnya. Saya rasa dari Pak Prabowo jelas ya kriteria cawapres beliau. Kan beliau pernah mengatakan ya cawapres itu dinilai dari komitmennya. Komitmennya terhadap perjuangan untuk rakyat. Komitmennya untuk NKRI. Komitmennya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, merah putih. Ini adalah ya harga matilah bagi kami semua. Dan juga mengenai kapasitas, tentunya integritas itu juga menjadi pertimbangan untuk Pak Prabowo. Dan kita lihat ya selama ini ya banyak sekali putra-putri terbaik bangsa yang memang sebenarnya memenuhi kriteria tersebut. Tapi ya perlu dicatat ya bahwa sesuai dengan perjanjian kerjasama politik kami dengan PKB, ya nanti masalah capres dan cawapres itu akan bersama-sama ditentukan oleh Pak Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra dan Pak Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum PKB. Dan selama perjalanan ini kan ini masih berkembang terus, masih sangat dinamis. Tentu koalisi kebangkitan Indonesia Raya ini masih ingin memperlebar barisan. Kita ingin mengajak lagi teman-teman partai politik lain untuk bergabung di dalam koalisi kami. Dan tentu pasti ya setiap partai politik itu saya rasa sangat bahwa mereka ingin memajukan tokoh-tokoh mereka. Apakah itu ketua umum mereka atau tokoh terbaik mereka, itu kan saya rasa suatu yang humanis lah, bahwa sebuah partai politik ingin mengajukan ketua umum. Tapi intinya ya Pak Prabowo tadi komitmen terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, KRI, ya, dan kapasitas dan integritas. Ini menjadi pertimbangan yang sangat akan diperhitungkan. Tapi banyak tokoh-tokohnya ya. Saya rasa sekarang ya Pak Muhaimin Iskandar ya sebagai salah satu tokoh yang mempunyai kans yang sangat kuat karena beliau memegang mandat dari Partai PKB. Tapi tentu kita melihat ini kita sekali lagi tadi komunikasi politik berjalan terus, dan saya rasa di dalam rembuk atau musyawarah yang nanti akan terus terjadi ini nantinya ya kita sama-sama bersabar, Mas Reinhard. Menunggu. Jawabannya itu ya, kita harus bersabar sebetulnya. Kita bersabar sampai nanti hari kita mendaftarkan. Tapi begini, apakah ada misalnya kriteria lebih spesifik, apakah harus berlatar belakang NU misalnya, atau kalangan non Jawa misalnya? Kan biasanya kan konfigurasinya kan begitu-gitu aja kan, nasionalis, religius, Jawa, non Jawa. Nah, apakah itu juga yang kemudian menjadi pertimbangan faktor-faktor seperti itu, Mas Budi? Ya, kita melihat kita ingin melengkapi ya, tadi kan Pak Jadi juga menerangkan kita kemarin agak tertinggal di Jawa Tengah ya Pak Jayadi ya, tapi juga di Jawa Timur, di mana ya, Jawa Timur itu dengan votersnya yang cukup besar itu juga cukup menentukan nanti. Ya, kami melihat ini menjadi ya, sebuah opsi potensi yang perlu kita pertimbangkan juga mengenai electoral map yang ada di dunia perpolitikan Indonesia. Dan tentu ini nanti menjadi pembahasan yang akan menjadi topik hangat. Dan siapapun itu nanti tentu komitmen yang tadi saya katakan itu menjadi parameter yang sangat penting, tapi juga nanti dipertimbangkan kekuatan-kekuatan yang calon-calon cawapres ini berikan kepada electoral map yang ada di peta politik di Indonesia. Ya, jadi jelas ya, cawapres harus memberikan efek elektoral yang signifikan gitu ya Mas Budi ya. Oke, itu pasti. Nah, saya ke Mas Jadi. Kemarin kita lihat juga dari surveinya LSI ya Mas Jadi, ada simulasi tuh. Ada kuat juga dengan Prabowo Erlangga, Prabowo Erick Thohir, Prabowo Muhaimin Iskandar. Nah, kalau dari analisisnya Mas Jadi, kemudian cawapres yang bagaimana? Siapa yang paling mungkin dipilih Pak Prabowo? Dipilih Pak Prabowo. Pak Prabowo aja nih ya. Pertama tentu yang akan dipakai itu kriteria kan. Saya mau ikut cara Mas Budi. Pertama ada kriteria umum, disebut Mas Budi tadi. Kriteria umum yang tadi
kredibilitas, integritas, kapasitas, NKRI segala macam. Kalau kriteria umum, nama-nama yang disebut masuk semua, ya kan? Masuk ke lebih masuk memenuhi syarat kriteria. memenuhi syarat. Sampai hari ini, kecuali kalau terbukti nanti ada yang tidak kredibel misalnya kan, misalnya ternyata kena skandal korupsi atau apa. Sampai hari ini semua masuk kriteria itu. Nah, yang tidak mudah itu kriteria khusus. Nah, kalau menurut saya Pak Prabowo, dugaan saya nih akan menggunakan sejumlah kriteria khusus. Satu, elektabilitas. Oke. Dari segi elektabilitas tidak ada bakal cawapres yang dominan, baik secara individu maupun kalau dipasangkan dengan Pak Prabowo, nggak ada. Maka Pak Prabowo bisa sama Muhaimin, bisa sama Pak Erlangga, bisa sama Pak Erick Thohir, bisa juga sama Pak Sandi, dengan Ibu Hovifah juga bagus, dan seterusnya. Kalau hanya aspek elektoral, banyak sekali pilihan. Dengan demikian, faktor elektoral penting, tapi dia tidak menjadi penentu. Lalu kita masuk ke kriteria khusus kedua, apa itu? Komplementaritas. Ini capres sama cawapres saling melengkapi enggak? Saling melengkapi itu dua pengertian. Saling melengkapi dari segi elektoral maupun saling melengkapi dari nanti kalau dia memerintah. Kalau memerintah kan ini kapasitas, kapasitas. Itu masuk. Itu sudah kita sebut tadi banyak ya. Semua ini kan punya kemampuan. Nah, dari segi komplementaritas itu tadi Mas Rehan sebut. Pakemnya itu nasionalis digabungkan sama santri atau religius. Pak Prabowo itu sudah kami uji tuh di berbagai riset. Pak Prabowo bersama Partai Gerindra itu di persepsi masyarakat sebagai partai nasionalis, Mas Budi. Itu datanya tuh. Kalau Pak Muhaimin bersama PKB itu dianggap sebagai partai santri, partai nasionalis atau partai yang cenderung lebih Islam. Nah, dalam konteks itu maka yang unggul siapa? Kalau katanya ada, katakanlah kita sebut 3 nama atau 4 nama yang mungkin. 3 nama aja yang mungkin. Pak Muhaimin, Pak Erlangga, sama Pak Erick Thohir ya. Dari kriteria kedua ini, nasionalis dan religius, yang unggul Caimin. Karena kalau Pak Erlangga kan Partai Golkar. Itu sama dengan Partai Gerindra. Di persepsi masyarakat sebagai partai nasionalis. Dan kita tahu Partai Gerindra itu dulu Pak Prabowo kan pengurus Golkar gitu. Jadi Pak Muhaimin yang unggul di situ. Bagaimana Pak Erick Thohir? Pak Erick Thohir meskipun sudah menjadi anggota Bansar NU tapi tidak punya partai gitu. Dan tampaknya persepsi dia sebagai NU atau religius tidak sekuat persepsi Caimin. Itu kriteria komplementaritas. Komplementaritas yang kedua, banyak nih kalau komplementaritas. Contoh kita sebut 2 aja. Yang kedua adalah soal saling melengkapi nggak dari segi ini pemenangan wilayah, strategi wilayah. Pak Prabowo kuat di Jawa Barat, tapi dia lemah di Jawa Timur atau tidak kuat di Jawa Timur. Maka dia perlu orang yang kira-kira bisa mengambil dari Jawa Timur. Siapa itu? Lagi-lagi kan paling tidak secara kualitatif Caimin. Kenapa begitu? Kenapa kok Erlangga enggak? Karena Erlangga dengan Partai Golkarnya, dengan mesin partainya itu cenderung dianggap lebih kuat di luar Jawa, merata secara nasional. Itu komplementaritas. Ada banyak lagi komplementaritas yang lain. Faktor ketiga yang bisa kita lihat adalah faktor, saya menyebutnya faktor kesejarahan. Siapa duluan berkoalisi? Ya, Pak Prabowo sama Gerindra dengan PKB. Iya, yang lebih duluan. Golkar belakangan, gitu kan? Iya. Jadi sudah. Meskipun sekarang kita lihat juga ada Golkar dan PKB koalisi inti. Nah, itu membaca bagaimana tuh Mas Jadi itu? Ya bisa aja. Nongkrong saja atau? Itu berarti PKB sama Golkar mau bentuk koalisi sendiri kan? Gitu. Ya itu bagus-bagus saja. Tapi kalau Caimin sama Erlangga Hartarto digabungkan secara elektoral lemah. Oke, ya. Tuh, jadi seperti kata Mas Budi tadi, partai-partai kan kepengen mencari potensi kemenangan. Itu faktor baru kriteria khusus komplementaritas loh. Lalu belum ada lagi kemudian faktor lain. Nah, faktor lain tuh jangan lupa kompetisi politik itu kan seluruh Indonesia, Pilpres itu kan memerlukan stamina dari segi tenaga maupun stamina dari segi sumber daya. Ya, betul logistik ya. Betul logistik. Nah, di sini dugaan saya nih, kalau kita lihat selama ini, Caimin lemah. Oke. Kalah dia sama Erlangga dan juga Erick Thohir. Nah, di situ keunggulannya. Jadi kalau kita hitung dari kriteria khusus itu,
Caimin unggul 3-2 lah gitu. Kayak Indonesia menang lawan Vietnam itu. Sementara ya. Sementara. Kalau ini utak-atik kan. Berdasarkan data-data yang ada. Tentu saja seperti kata Mas Budi, perkembangannya kan masih dinamis. Intinya pertimbangannya sangat banyak, Mas. Iya, intinya banyak. Untuk itu kita sama-sama bersabar. Tapi udah ada belum sih di kantongnya Pak Prabowo sebenarnya? Kalaupun tidak mau nyebut nama ya, misalnya sebenarnya sudah ada begitu, Mas Budi. Kayaknya di kantongnya Pak Prabowo sih ada. Saya pun belum tahu. Ya, apa 1, apa 2, apa 3 itu ya. Oke. Ya, jadi sekarang menurut saya sudah ada prioritas. Oh, prioritas ya. Oke. Jangan-jangan prioritasnya kayak saya sebut tadi. Muhaimin, Airlangga, baru Erick Thohir. Mungkin ya. Itu salah satu kemungkinan kan? Iya. Tapi kalaupun misalnya Mas Jayadi, tadi sempat kita diskusikan juga, kalaupun sudah ada sebetulnya nama itu, nama cawapresnya, apakah memang diumumkan saja ke publik atau lebih baik disimpan dulu? Nah, dugaan saya tidak akan disimpan dulu. Akan disimpan dulu. Kenapa? Menarik ini pertanyaan. Ya. Kenapa akan disimpan dulu? Karena tidak ada calon capres-cawapres yang dominan, maka timing, termasuk timing pengumuman, itu menjadi bagian dari strategi. Kita ini kompetisi politik ini ya ibarat main catur lah, tapi caturnya 3 ya. Kalau 3 pasang berarti kan bukan 1 lawan 1, tapi 3. Pertanyaannya adalah siapa yang berani mengambil bidak putih duluan? Yang berani mengambil bidak putih duluan, berarti dia confident bahwa langkahnya misalnya 10 kali lebih maju dibanding yang lain. Tapi kalau dia tidak confident langkah dia 10 kali lebih maju dari yang lain, maka dia tidak akan berani mengambil bidak putih. Kenapa? Kalau begitu dia melangkah bidak putih pertama, maka sang lawan akan mengantisipasinya. Terbaca ya? Terbaca. Kalau saya tahu Mas Reinhardt akan mencalonkan misalnya, Mas Reinhardt calon presiden, lalu cawapresnya Mas Budi, maka saya gulung tikar aja. Gak mungkin menang, silakan. Udah, gitu. If you cannot beat him, you join him, gitu. Bisa jadi kan itu. Saya udah kalau gitu gak mungkin menang, saya ikut aja, gitu kan. Tapi kalau misalnya melihat, wah dia ternyata sama salah satu kameramen, oh berani saya, saya berani ngelawan, gitu kan. Misalnya gitu. Jadi itu berlaku. Maka itu saya sering secara bergurau mengatakan, dan ini selalu terjadi kan, termasuk ketika ada calon yang dominan seperti di tahun 2019. Pengumuman cawapres itu siapa terjadi last minute. Lastminute.com itu yang tampaknya akan berlaku. Dan apakah itu juga akan berlaku, Mas Budi? Nanti kita akan melihat lagi lastminute.com cawapres termasuk cawapres Pak Prabowo. Ya kalau kita lihat sekarang ya Mas ya, bahwa kembali ke tadi, setiap kekuatan partai politik akan mengajukan jagoannya. Dan pasti mereka akan bertahan untuk mengajukan jagoan itu sampai mereka bisa dapat. Dan tergantung ya nanti kita konsensusnya, musyawarahnya seperti apa, kesepakatan seperti apa ya. Mungkin itu akan terjadi, ya mungkin panjang. Ya makanya tidak tertutup kemungkinan bahwa lastminute.com lagi seperti lastminute.co.id. Biar beda ya. Biar beda sama 2019. Tapi Anda juga sepakat bahwa nama cawapres kalaupun sudah ada itu memang kemudian disimpan terlebih dahulu. Ya, kalau kita belajar tadi, kalau Pak Jayadi kan guru politik, kita ikutilah saran dari Pak Jayadi. Oke. Jadi sebetulnya kita masih harus menunggu, masih harus bersabar, tapi kita mencermati setiap pergerakan, setiap dinamika karena ini sangat menarik bagi publik dan publik juga wajib untuk mengetahui seperti apa kemudian nama-nama yang muncul ya, Mas Jayadi dan juga. Tapi bagi publik, Mas Reinhardt, kan ada yang mengatakan begini, sebaiknya diumumkan saja cepat supaya masyarakat tahu gitu. Menurut saya kalau sekarang masyarakat udah tahu. Oh capresnya si A, si B, si C. Cawapresnya paling nggak jauh-jauh dari si A, si B, si C. Gitu. Jadi masyarakat sudah tahu sebetulnya siapa yang bakal jadi capres, siapa yang bakal jadi cawapres. Cuman yang masih belum begitu jelas adalah soal pasangan yang fixnya siapa. Ya, pastinya siapa gitu ya. Oke, kita akan tunggu tapi menarik untuk melihat bagaimana ini tangga politik akan terus dilewati oleh semua bakal calon termasuk juga oleh Pak Prabowo Subianto. Apakah benar nanti nama-nama itu adalah yang masuk prioritas yang tadi kita sudah bahas, Mas Jayadi, atau kemudian muncul kejutan yang lain, karena seringkali ada kejutan juga dalam politik. Tapi terima kasih Anda sudah menyaksikan Talk Politik with Reinhardt pada malam hari ini. Saya Reinhardt pamit, terima kasih, selamat malam.